Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Panduwijaya dengan NIM 23313031. Nah, jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan alur cara membuat desain 3 dimensi pada Blender dan menggunakan tools-tools apa saja dalam membuat desain tersebut. Mungkin langsung saja kita gas. Nah, jadi ini adalah bentuk tampilan dari view shading, guys. Ini sudah tampilan sudah jadinya. Nah, ini adalah bentuk solid shadingnya, yaitu oke. Lanjut aja. Nah, di sini saya mau membuat kursinya, guys. Jadi pertama-tama itu kita langsung setel kameranya dulu. Nah, supaya lebih dekat. Oke. Jadi pertama-tama itu kita masuk ADD, lalu kita ketik mesh, lalu kita ketik cube. Nah, ini adalah buat kotak dia, guys. Nah, cara mengecilkannya itu dengan cara ketik Ctrl S dan Y supaya dia kecil. Nah, lanjut supaya ini dia bolong, kita masuk ke edit monitor ya, supaya kita masuk edit mode, lalu kita nanti pilih yang itu, lalu kita klik pada bagian ini, lalu kita klik kanan, lalu kita klik. Nah, lalu akan tampil seperti itu, guys, seperti bolong seperti itu. Nah, lalu kita kopikan aja langsung di kanannya. Nah, di sini saya akan membuat cara supaya dia nyambung, guys, ya. Nah, supaya dia nyambung ke sana. Oke. Oke, caranya itu kita masuk ke edit monitor, lalu kita kita setting terlebih dahulu. Nah, lalu kita klik Ctrl R supaya dia kayak membuat garis seperti itu. Kita buatnya 2. Oke, lalu kita klik teman-teman, supaya dia nanti keluar seperti itu, teman-teman, seperti ada kayu seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut lagi cara membuat kasur sofanya, guys. Nah, cara membuat kasur sofanya itu seperti ini. Nah, pertama-tama kita klik ADD, kita tambahkan project baru, kita ketik cube. Nah, kita ketik cube, nanti dia akan kotak lagi, guys. Nah, di sini kita perkecilkan, sesuaikan dengan seperti di video. Lalu cara membuat seperti dia oval itu, guys, kan kalau ini kan dia pasti kotak. Nah, di sini caranya itu dengan cara Ctrl B, lalu kita nanti sesuaikan bentuk ovalnya seperti itu, guys. Oke. Nah, sini sudah jadi, lalu kita kopikan saja, teman-teman, supaya dia menyesuaikan sampai kursinya. Nah, di sini lalu saya akan membuat tempat senderannya, teman-teman. Nah, oke. Supaya dia tegak seperti itu, kita atur dulu supaya dia tegak. Oke, kita klik supaya dia tegak seperti ini. Nah, caranya itu kita kita klik R lalu Y supaya dia rotasi seperti ini, guys. Nah, seperti ini ya, guys. Oke, lanjut lagi. Lanjut, kita lalu membuat meja, guys. Oke. Nah, kita dekatkan dulu. Oke. Kita seperti sama, kita ADD, kita tambahkan project baru atau elemen baru, mesh, lalu cube. Oke. Lalu setelah itu kita tipiskan atau perkecilkan dengan cara S dan X atau dengan Y seperti itu, teman-teman. Nah, supaya kita sesuaikan supaya dia membentuk meja seperti itu. Oke. Nah, untuk kaki-kakinya ini saya ngopi dari kursi ini, guys. Saya copy lalu saya sesuaikan untuk kaki-kaki mejanya itu. Nah, seperti ini. Oke. Lanjut lagi. Nah, kursi 2 ini saya copy juga seperti ini, lalu saya perkecilkan, lalu saya sesuaikan supaya tidak panjang, guys. Oke. Lanjut kita buat ke lemari TV, guys. Oke, kita perdekatkan terlebih dahulu. Oke. Nah, di sini caranya itu kita
ADD project baru atau elemen baru, kita pilih cube. Kita pilih cube. Nah, caranya itu kita masuk aja, kita klik lalu kita pilih edit monitor, lalu kita klik bagian depan yang bolong itu guys, kita klik semua. Lalu caranya itu kita kontrol I, jangan pakai kontrol, kita klik I 2 kali, lalu kita nanti akan menyesuaikan seperti lubangnya itu guys. Lalu kita klik E supaya dia nanti bentuk kolong gitu guys. Oke, nah seperti ini. Oke, nah untuk lemari sebelahnya ini saya copy guys, jadi bentuknya sama, cuman dengan arah yang berbeda. Oke, seperti ini. Sesuaikan saja untuk tempat-tempatnya. Lalu di sini saya lanjut ingin membuat TV. Oke, kita ADD, klik cube. Oke, nah kita sesuaikan, kita tipiskan dengan cara yang seperti tadi, S dan Y atau S dengan X supaya kecil. Nah, untuk membuat kecil-kecil seperti itu guys, kita masuk ke, nah kita membuat rongga seperti ada lubang kecil itu, kita klik edit monitor, edit mode. Lalu caranya seperti kita buat lemari tadi guys, dengan cara klik I 2 kali, lalu kita sesuaikan bentuk sampingnya itu, lalu kita klik E, kita tarik ke belakang sedikit supaya dia nanti akan membentuk seperti kayak bingkai seperti itu guys. Oke, lanjut. Seperti ini. Oke, jika sudah, lanjut lagi guys. Lanjut, kita sekarang membuat lampunya guys. Nah, oke, kita dekatkan dulu. Nah, jadi caranya itu kita ADD, kita klik mesh, kita pilih silinder guys. Nah, silinder. Nah, nanti kan di silinder ini akan memilih atau sudut-sudutnya bebas. Nah, kita sesuaikan aja sudut-sudutnya itu sesuai dengan teman-teman. Lalu kita klik. Cara untuk mengecilkan atasnya itu guys supaya tidak sama, kita masuk ke edit mode. Lalu kita kecilkan, kita klik atasnya itu, lalu kita klik S, lalu kita sesuaikan, lalu kita kecilkan. Lalu kita kecilkan. Nah, untuk membuat batangnya ini guys, nah seperti batangnya ke atas ini, caranya itu kita klik lagi, lalu kita klik I, lalu kita klik kita klik I, lalu kita ketik S. Nah, untuk menampilkan ke atas itu kita klik E, lalu kita scroll ke atas. Nah, untuk bagian atas ini, untuk bagian atas ini saya menggunakan sama seperti di bawah tadi, ADD, pilih silinder. Lalu caranya sama guys, dengan skala seperti tadi. Untuk mengecilkannya caranya sama, cuman kan ini bedanya dia lebih panjang. Nah, oke, dia jadi. Oke, nah untuk sebelahnya sana guys, nah untuk sebelah sini saya copy guys supaya dia sama. Oke, sudah jadi, bentuknya sudah jadi. Lalu sekarang tinggal diberi warna aja sesuai dengan teman-teman. Nah, untuk selanjutnya untuk membuat temboknya itu dengan cara klik ADD lalu plan untuk membuat temboknya itu guys. Oke, kita lanjut cara menampilkan desain 3 Blender 3D tadi ke Unity atau cara membuat AR. Oke, sebelumnya itu kita lanjut. Kita sudah masuk ke aplikasi Unity Hub. Oke, nah di sini saya sudah membuat semua. Di sini saya akan menjelaskan alur cara menyetingnya guys. Oke, kita masuk ke Blender terlebih dahulu. Nah, file ini kita blok semua, lalu kita klik file, lalu kita pilih export, lalu kita pilih FBX. Nah, di sini kan saya ada tanda merah. Nah, berarti tanya saya sudah mengekspornya guys. Oke, lanjut. Masukkan ke Unity lagi. Nah, jadi
langkah pertamanya itu kita akan menampilkan AR kamera, yaitu dengan cara klik kanan, lalu kita klik Vuforia Engine, lalu kita klik AR kamera. Oke, dia nanti akan muncul AR kamera di situ guys, seperti yang di video. Nah, sebelum itu kita harus mempunyai akun Vuforia Engine terlebih dahulu guys untuk menyetingnya. Nah, sini saya sudah login. Jika teman-teman belum login, silahkan login terlebih dahulu. Oke, kita lanjut ke Unity lagi. Kita klik AR kameranya, lalu kita setting di bagian Open Vuforia Engine Configuration. Nah, di sini ada seperti ini lisensinya. Cara mendapatkan lisensinya itu kita masuk ke aplikasi Vuforia tadi. Nah, ini adalah lisensinya guys. Kita salin aja, lalu kita tempelkan di sini. Nah, untuk selanjutnya settingannya itu boleh teman-teman ikutin saja mana-mana yang disetting dicentang dan nah. Oke. Kita lanjut lagi. Setelah itu kita buat folder marker. Nah, ini. Nah, dalamnya itu ada QR. Nah, sebenarnya ini bebas guys, mau masukkan gambar aja apa saja. Cuman di sini saya membuat atau memasukkan QR. Nah, cara itu dengan kita tarik, kita masukkan lalu kita tarik ke situ guys. Nah, kita masuk dari file, kita simpennya di mana, lalu kita tarik ke sini, lalu kita nanti di sini seperti ada kotak kecil gitu guys. Nah, nanti kita tarik, kita masukkan sana aja. Nah, ini saya sudah memasukkannya ya teman-teman. Oke. Lanjut, setelah ini kita langsung buat saja folder 3 dimensi atau 3D. Nah, folder 3 dimensi ini itu isinya itu berisi file yang saya ekspor di Blender tadi guys. Nah, dengan nama Sandi 1. Oke. Caranya kita cari aja file dimana kita nyimpan tadi, ekspor filenya. Lalu kita tarik langsung ke sini, lalu kita masukkan ke image target itu guys. Oke, kita scroll dulu, kita dekatkan dulu. Oke, nah ini kan sudah ada desainnya guys. Nah, ini desainnya, dan ini adalah QR markernya tadi guys. Nah, oke. Caranya tuh kita klik di image target. Oke. Lalu kita masukkan file ekspor Sandi 1 tadi ke image target itu guys. Oke. Seperti ini teman-teman jika mau nyetingnya ini menyesuaikan saja untuk teman-teman yang mau menyetingnya seperti apa. Nah, langsung saja kita tes hasilnya guys. Nah, ini ada loading sedikit, mohon ditunggu sebentar. Oke, sambil menunggu. Sorry guys, agak lama karena laptopnya sendiri agak delay. Oke, nah ini sudah jadi. Nah, udah muncul kamera, kita masukkan saja kode QR yang kita masukkan tadi guys. Nah, seperti ini. Oke, kita setel dulu. Di sini mungkin pencahayaannya agak sedikit mantul, jadi agak sedikit lebih susah. Oke, sini saya akan menyesuaikannya terlebih dahulu agar QR dapat terbaca. Bentar. Bentar guys, ini QR-nya belum bisa terbaca karena efek pencahayaan. Jadi saya masih menyesuaikan efek pencahayaannya guys supaya tidak mantul. Ntar saya setting sedikit laptopnya. Oke, di sini saya masih menyesuaikan. Gambarnya belum dapat terbaca karena efek kamera guys dan pencahayaan. Nah, di sini sudah muncul tandanya ini berhasil teman-teman. Nah, QR-nya sudah terbaca dan muncul gambar seperti ini. Jika muncul seperti ini, itu tandanya sudah berhasil. Oke, langsung saja kita matikan. Oke, mungkin sekian video dari saya, video penjelasan dari saya.
Saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang dimengerti oleh teman-teman. Semoga dengan video ini teman-teman dapat belajar cara membuat AR di Unity. Oke, sekian video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.